Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Gina Amelia Safitri, notar 2302049, kelas MTJ 1.2. Mohon izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pemindah gaya dalam mata kuliah karakteristik kendaraan bermotor. Nah, untuk pemindah daya sendiri adalah sejumlah mekanisme yang memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda-roda kendaraan. Umumnya yang digunakan ada dua jenis. Yang pertama, mesin depan penggerak belakang dan mesin depan penggerak ke depan. Namun di sisi lain, ada jenis lain yaitu mesin tengah penggerak belakang dan jenis 4 roda atau 4WD. Seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu coupling. Coupling ini terletak di antara mesin dan transmisi. Seperti yang terlihat dari gambar, itu adalah fungsinya untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Selain itu, kopling juga berguna untuk memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda-roda penggerak agar gerak mula awal kendaraan dapat berlangsung dengan lembut dan perpindahan roda-roda tersebut dapat sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan. Kemudian ada rangkaian kopling. Yang terlihat pada gambar ada 9 bagian rangkaian kopling. Salah satunya adalah tutup kopling yang di dalamnya terbagi menjadi dua, yaitu kopling tipe pegas coil dan kopling tipe diafragma. Selanjutnya ada plat kopling. Plat kopling itu fungsinya untuk memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Selain itu, plat kopling ini dibuat agar pada saat tenaga harus dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Selain itu, plat kopling juga terdiri dari facing yang dikelilingi di sekeliling plat pada kedua permukaan dan hub yang terletak pada bagian tengahnya yang menerima perkaitan dengan input shaft transmisi. Selanjutnya, bagian mekanisme penggerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe kopling mekanis atau tipe yang menggunakan kabel dan juga tipe kopling hidraulis. Nah, terlihat pada gambar bahwa pada tipe kopling mekanis ini perpindahan pedal kopling harus diteruskan ke bodi kopling secara langsung oleh kabel. Sedangkan pada tipe kopling hidraulis, penggerakan pedal kopling dirubah oleh master silinder menjadi tekanan hidraulis kemudian diteruskan ke garpu pembebas kopling melalui silinder pembebas. Selanjutnya, master cylinder coupling. Master cylinder coupling ini terdiri dari reservoir, piston, cylinder cup, katup, dan lain-lain, juga tekanan hidraulis yang ditimbulkan oleh gerakan piston. Selanjutnya adalah silinder pembebas kopling. Silinder pembebas kopling ini terbagi menjadi dua. Yang pertama silinder pembebas tipe yang dapat disetel, dan yang kedua silinder pembebas tipe menyetel sendiri atau self-adjusting relay cylinder. Silinder pembebas tipe yang dapat disetel, minyak hidraulis dari master silinder menyebabkan piston pada relay silinder mendorong batang penekan dan mendorong garpu pembebas. Sedangkan di silinder pembebas tipe menyetel sendiri ini, tidak menggunakan pegas pembalik garpu pembebas sebagai pengganti, maka pada silinder pembebas dipasang pegas untuk menjaga agar garpu pembebas selalu sentuhan dengan batang penekan. Transmisi manual adalah di mana momen yang dihasilkan oleh mesin mendekati tetap, sementara tenaga yang bertambah sesuai dengan putaran mesin. Nah, jadi transmisi manual ini digunakan untuk mengatasi dengan cara menukar kombinasi gigi untuk merubah tenaga mesin menjadi momen sesuai dengan kondisi perjalanan kendaraan dan memindahkan momen tersebut ke roda-roda. Bila kendaraan harus mundur, maka arah putaran dibalik oleh transmisi sebelum dipindah ke roda-roda. Selanjutnya adalah kombinasi roda gigi. Seperti yang terlihat pada gambar atau di tabel, jika roda gigi penggerak lebih kecil daripada roda gigi yang digerakkan, maka kecepatan roda gigi penggerak terhadap roda gigi yang digerakkan itu berkurang, momennya bertambah, dan putaran langsungnya berlawanan. Jika roda gigi penggerak itu sama atau setara dengan roda gigi yang digerakkan, maka kecepatan
kecepatannya sebanding, momennya sebanding, dan putaran langsungnya berlawanan. Lalu jika roda gigi penggerak itu lebih besar daripada roda gigi yang digerakkan, maka kecepatannya berkurang, momennya bertambah, dan putaran langsungnya berlawanan. Selanjutnya adalah transmisi untuk kendaraan FR atau mesin depan penggerak belakang. Transmisi di sebelah kanan adalah saat poros atau shaft dan roda gigi yang dikeluarkan dari transmission case. Ujung depan input shaft ditahan oleh bearing pada ujung belakang poros engkol. Oleh karena itu, poros engkol, input shaft, dan output shaft tersusun segaris pada jenis transmisi FR. Umumnya, tenaga kombinasi roda gigi dipindahkan dari input shaft ke poros shaft gigi counter, dan roda gigi counter berkaitan tetap dengan roda gigi pasangannya pada output shaft. Yang kedua adalah transmisi untuk kendaraan FF atau mesin depan penggerak depan. Transmisi tipe FF ini tidak mempunyai poros roda gigi, counter, dan poros outputnya langsung menggerakkan diferensial. Tidak seperti halnya pada transmisi tipe FR yang tadi, bagian ujung depan poros input tidak dihubungkan melalui bearing ke ujung belakang daripada poros engkol. Nah, pada tipe remote control, ini transmisinya terpisah dari tuas pemindah yang dioperasikan oleh pengemudi. Dua bagian ini dihubungkan oleh tangkai, kabel-kabel, dan sebagainya. Nah, untuk tipe remote control sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu tipe column shift dan tipe floor shift. Selanjutnya, untuk tipe yang kedua yaitu tipe direct control atau tipe pengontrol langsung, yang pada mekanismenya ini tuas pemindahnya terletak langsung pada transmisi. Nah, ada keuntungan jika dibandingkan dengan tipe remote control, yaitu posisi pemindah dapat diketahui lebih mudah, pemindah lebih cepat, dan pemindah lebih lembut. Selanjutnya ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah kopling dan transmisi yang bekerja secara otomatis, yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu torque converter yang berfungsi sebagai kopling otomatis. Selain itu juga berfungsi untuk memperbesar mapan mesin yang terdiri dari pump impeller, turbine runner, dan stator. Yang kedua, roda gigi planetary. Roda-roda gigi input, output, dan stationary dibuat untuk memindahkan dan membalikan momen mesin. Umumnya, 2 pasang roda gigi planetary digunakan untuk tipe kendaraan dengan transmisi otomatis, 3 kecepatan, dan 3 pasang roda gigi planetary digunakan pada tipe kendaraan transmisi otomatis dengan 4 kecepatan. Dan yang terakhir adalah sistem pengontrol hidrolis. Direncanakan untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planetary dan planetary carrier sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan. Kemudian ada propeller shaft. Propeller shaft ini pada kendaraan FR atau mesin depan penggerak belakang dan kendaraan 4WD adalah untuk memindahkan tenaga dari transmisi diferensial dengan lembut tanpa dipengaruhi akibat adanya perubahan-perubahan. Lalu yang kedua ada universal joint yang fungsinya adalah untuk meredam perubahan sudut dan untuk melembutkan perpindahan tenaga dari transmisi ke diferensial. Universal joint ini ada 2 tipe. Yang pertama, tipe solid bearing cup atau yang dapat dibongkar, dan tipe universal joint tipe shell bearing cup yang tidak dapat dibongkar. Untuk diferensialnya sendiri itu terdiri dari 2 bagian, yaitu final gear dan differential gear. Nah, final gear ini terdiri dari drive pinion dan ring gear. Kemudian untuk prinsip dasar unit roda gigi diferensial, seperti pada gambar, yang A itu kedua rak bergerak pada jarak yang sama. Nah, kedua rak ini dapat menggelincir dengan bebas pada arah vertikal sejauh guide atau berat rak dan tahanan gelincir terangkat secara bersamaan. Pinion gear diletakkan di antara 2 rak. Pinion dihubungkan ke shackle dan dapat digerakkan oleh shackle. Bila beban yang sama diletakkan pada setiap rak, kemudian shackle ditarik ke atas, maka kedua rak akan terangkat pada jarak yang sama sejauh shackle ditarik ke atas selama tahanan yang terdapat pada kedua sisi pinion sama. Hal ini akan mencegah agar pinion tidak berputar. Lalu pada gambar B, rak diberi tahanan kecil. Pinion akan berputar sepanjang gerigi rak yang mendapat beban lebih berat disebabkan dengan adanya perbedaan tahanan yang diberikan pada pinion, dan ini akan mengakibatkan rak pada
gambar itu, yang mendapat beban lebih kecil akan terangkat. Jarak rak yang terangkat sebanding dengan jumlah putaran pinion. Dengan kata lain, bahwa rak mendapat tahanan lebih besar, tidak bergerak, sementara rak yang tahanannya lebih kecil akan bergerak. Fungsi dari dasar unit roda gigi ini pada jalanan yang lurus, tahanan gelinding pada kedua roda penggerak hampir sama pada saat kendaraan bergerak lurus pada jalan datar. Oleh sebab itu, kedua side gear berputar sebanding dengan putaran pinion diferensial dan semua komponen berputar dalam satu unit. Yang kedua, jika membelok. Pada saat kendaraan membelok, jarak tempuh roda bagian dalam lebih kecil daripada roda pada bagian luarnya. Akibatnya, putaran seat gear bagian kanan bertambah. Yang ketiga, fungsi jika di satu roda pada permukaan jalan yang berlumpur. Bila salah satu roda berada di lumpur, maka akan terjadi slip bila pedal akselerator ditekan. Hal ini disebabkan karena tahanan gesekan yang sangat rendah dari permukaan lumpur. Ini akan menyulitkan untuk mengeluarkan roda dari lumpur karena lebih banyak terjadi slip daripada bergerak. Lalu ada poros penggerak. Seperti pada gambar, poros penggerak berfungsi untuk menggerakkan roda-roda kendaraan yang menggunakan sistem suspensi independen. Sudut join dan jarak antara diferensial dengan roda akan berubah sesuai dengan perubahan sudut antara bodi kendaraan terhadap permukaan jalan selama bergerak. Yang terakhir ada tipe constant velocity joint tripod joint. Tripod joint mempunyai 3 roller dan bentuknya sederhana. Ini mengurangi biaya pembuatannya. Umumnya, joint tipe ini dibuat sedemikian rupa agar dapat bergerak pada arah aksial. Sedangkan untuk Bierfield joint, ini mempunyai beberapa steel ball agar kecepatan yang seragam dan dapat dipertahankan dengan ketelitian yang tinggi. Alur khusus dibuat pada ball shield, sehingga untuk kontak antara drive shaft dan poros yang digerakkan selalu dalam jalur itu dibagi dua sudut perpotongan dari poros. Beberapa Bierfield joint dibuat sedemikian rupa hingga perubahan panjangnya berlaku sesuai dengan gerak kendaraan seperti pada perubahan tripod joint. Demikian materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.